Halo semuanya, kenalin aku Lutfia Mufida Hidayat, nomor absen 21 dari kelas 10C. Di sini aku bakal ngejelasin tentang sejarah kerajaan Sriwijaya. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian tuh penasaran gak sih kenapa kerajaan maritim Buddha terbesar di Nusantara bisa kehilangan masa kejayaannya? Terus juga kalian kepo gak sih apa aja peninggalannya? Nah, kalau kalian penasaran, langsung aja masuk ke videonya. Dimulai dari latar belakang, Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di Palembang, Sumatera Selatan. Diprakasai oleh Dapuntah Hyang Srijayanasa berdasarkan Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi. Asal-usul Sriwijaya dapat ditelusuri melalui Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang dan berangka tahun 683 Masehi. Dalam prasasti itu, tertulis kisah perjalanan suci Dapuntah Hyang Srijayanasa, sang pendiri kerajaan, yang berlayar bersama pasukannya untuk menaklukkan berbagai wilayah dan mendirikan kerajaan besar bernama Sriwijaya. Dari catatan itu pula diketahui bahwa Sriwijaya telah memiliki sistem pemerintahan yang teratur serta kekuatan politik yang luas pada masa awal berdirinya. Selain sumber lokal, catatan sejarah dari luar negeri juga menyinggung kebesaran Sriwijaya. Seorang biksu asal Tiongkok bernama Ite Sing pernah singgah di Sriwijaya sekitar tahun 671 Masehi dalam perjalanannya menuju India. Dalam tulisannya, ia menggambarkan Sriwijaya sebagai negeri yang makmur dengan ribuan pelajar dan biksu yang mendalami ajaran agama Buddha. Ite Sing bahkan menyarankan para pelajar dari Tiongkok untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India, karena sistem pendidikan agama di kerajaan ini sudah sangat maju dan laut internasional yang strategis di Selat Malaka, serta menaklukkan wilayah sekitar seperti Minangkabau atau Jambi untuk membentuk kedatuan bahari yang kuat di Asia Tenggara, menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Selat Malaka. Selain pusat perdagangan, Sriwijaya dikenal sebagai pusat studi agama Buddha internasional. Lalu, ada masa kejayaan. Pada masa kejayaan, sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional. Letak strategisnya di jalur pelayaran Selat Malaka menjadikannya sebagai simpul penting dalam perdagangan antara India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kapal-kapal dari berbagai bangsa singgah di pelabuhannya, membawa rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan berbagai barang berharga lainnya. Dengan kekuatan armada laut yang besar, Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan dan memungut pajak dari setiap kapal yang melintas. Kekayaan ini menjadikan kerajaan tersebut makmur dan disegani. Lalu, ada fase kemunduran. Seiring berjalannya waktu, kerajaan itu perlahan memudar. Sekitar abad ke-11 Masehi, Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola dari India Selatan. Serangan besar pada tahun 1025 Masehi menghancurkan sebagian besar kekuatan maritimnya. Kerajaan-kerajaan baru mulai bermunculan di Nusantara, seperti Dharmasyara di Sumatera dan Majapahit di Jawa, yang semakin mempersempit pengaruh Sriwijaya. Pusat perdagangan pun bergeser, dan perlahan kerajaan maritim ini kehilangan kemegahannya. Pada abad ke-13, nama Sriwijaya pun mulai hilang dari catatan sejarah sebagai kekuatan besar. Lalu, ada beberapa faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, raja yang tidak mampu memimpin dengan baik. Faktor pertama dari keruntuhan kerajaan Sriwijaya adalah karena setelah Raja Balaputradewa tidak ada raja yang lain yang mampu memimpin dengan baik. Usai Raja Balaputradewa wafat pada tahun 835 Masehi, kerajaan Sriwijaya hampir tidak menemukan sosok raja yang dinilai mampu memimpin kerajaan tersebut dengan bijaksana serta adil, karena tidak ada pemimpin yang bijaksana dan baik ketika berkuasa.
Maka hal tersebut perlahan-lahan mulai meruntuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Ditambah lagi, adakah faktor dan beberapa kejadian lain seperti serangan dari kerajaan lain dan terjadi pemberontakan yang membuat kerajaan Sriwijaya semakin terpuruk. Yang kedua, letak kota Palembang yang jauh dari laut. Salah satu penyebab kemunduran kerajaan terjadi pengendapan lumpur di muara sungai Musi yang menyebabkan pendangkalan sungai. Akibatnya, kapal-kapal dagang kesulitan untuk masuk dan singgah di pusat perdagangan. Menurunnya aktivitas perdagangan ini berdampak langsung pada kekurangnya pemasukan kerajaan, terutama dari pajak perdagangan yang menjadi sumber utama pendapatan. Berkurangnya pendapatan tersebut membuat kekuatan ekonomi Sriwijaya melemah, sehingga kerajaan menjadi semakin sulit untuk mempertahankan kejayaannya. Yang ketiga, berkurangnya aktivitas perdagangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena Sungai Musi lebih cepat dangkal, maka berkurangnya aktivitas kapal dagang yang membuat perekonomian dari kerajaan menurun serta membuat kesejahteraan masyarakat semakin terpuruk. Hal ini tentu saja mempengaruhi hampir seluruh sektor dari kerajaan. Selain itu, pusat kerajaan Sriwijaya yang jauh dari posisi laut membuat daerah tersebut menjadi tidak strategis lagi. Maka, akibatnya, kapal dagang pun menjadi tidak tertarik untuk singgah di kerajaan tersebut. Hal ini tentu saja sangat berdampak pada keruntuhan kerajaan Sriwijaya karena kegiatan berkurangnya dan pendapatan kerajaan berkurang dan hasil pajak pun semakin menurun. Lalu kita masuk ke peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di tepi sungai di Kedukan Bukit, Palembang. Prasasti ini bertahun 686 Masehi, ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan perjalanan Dapuntahyang dengan perahu serta kemenangan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah peninggalan kedua dari kerajaan Sriwijaya. Ini adalah prasasti Kota Kapur yang ditemukan di sekitar Pulau Bangka di sebelah barat dan berisi mengenai kutukan untuk orang-orang yang berani melanggar perintah dari Raja Kerajaan Sriwijaya saat itu. Yang ketiga, ada Prasasti Telaga Batu. Prasasti berikut adalah Prasasti Telaga Batu yang ditemukan di kolam Telaga Biru di Kecamatan Ilir Timur di Kota Palembang. Dalam prasasti tersebut berisi mengenai kutukan mengenai orang-orang jahat yang berada di sekitar wilayah kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, ada Prasasti Karangberahi. Prasasti ini disebut sebagai Karangberahi dikarenakan peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ditemukan di desa Karangberahi, Merangi di Jambi. Dalam prasasti tersebut berisi mengenai kutukan untuk orang yang bersikap jahat serta tidak setia pada Raja Sriwijaya. Yang kelima, ada Prasasti Palas Pasemah. Peninggalan lain dari kerajaan Sriwijaya adalah prasasti yang ditemukan di sekitar pinggir rawa desa Palas Pasemah di Lampung Selatan. Dalam prasasti tersebut dituliskan dengan menggunakan huruf Pallawa serta menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi mengenai kutukan pada orang-orang jahat yang tidak setia kepada Raja Sriwijaya. Nah, yang keenam, ada Prasasti Talang Tuwo. Dalam Prasasti Talang Tuwo berisi tentang doa dari Buddha Mahayana serta kisah tentang pembangunan sebuah taman dari Sri Jayasana. Selanjutnya ini ada gambar-gambar prasasti tersebut. Yang paling atas di sebelah kiri ada Prasasti Kedukan Bukit. Lalu selanjutnya itu Prasasti Kota Kapur yang menjulang tinggi. Lalu setelahnya ada Prasasti Talang Tuwo. Lalu di sebelah bawah kiri, paling kiri, ada Prasasti Karangberahi. Selanjutnya ada gambar Prasasti Palas Pasemah. Dan yang terakhir itu adalah gambar Prasasti Telaga Batu. Lalu ada daftar pustaka. Saya menemukan semua materi tersebut dari dua link di atas.
Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Maaf jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.